Hai viewers, kita jalan-jalan lagi hari ini. Nah, kalau kemarin kita udah ke Pasar Petak 9 sama Glodok Pancoran, hari ini kita jalan-jalan yang deket banget sama kantornya Voidcast. Kita ke Museum Nasional. Tapi nggak ada efek-efek ya. Nah, sekarang Indah ini udah berada di Museum Nasional sama tim Voidcast dan udah ada di salah satu ikonnya nih. Jadi dulu Museum Nasional itu lebih dikenal dengan nama Museum Gajah. Kenapa Museum Gajah? Karena ada ini. Ada patung gajah yang jadi ikonnya di depan sini. Tapi kayaknya kita nggak lengkap ya kalau nggak nyeritain tentang patungnya, karena aku baru lihat sini deh. Awas kolam. Jadi aku baru lihat kalau ternyata ini tuh ada prasastinya. Ada tulisannya gitu, penjelasannya tentang patung ini. Ternyata pas kita baca, jadi patung ini adalah pemberian dari Raja pertama Siam. Nah, ini untuk mengenang kedatangannya di bulan Maret tahun 1871. Ada patung ini. Aku nggak tahu sih ini maksudnya untuk mengenangnya ini tuh apakah diberi ada patungnya di sini untuk mengenang atau diberikannya di tahun segitu. Tapi ini yang pasti dari Raja pertama Siam. Kasih lihat dong. Viewers, sekarang kita udah masuk ke dalam museumnya, udah ada di depan pintu masuknya juga. Bisa dilihat nih ya, ada masih dalam protokol kesehatan dan juga masih ketat penjagaannya. Tapi satu nih yang bikin aku kaget, ternyata hari ini rame banget loh, ada kunjungan dari sekolah-sekolah. Tadi di depan kita udah lihat ada anak-anak SMA, udah selesai sih kayak mereka ya. Dan di dalam tuh ada anak-anak yang kayaknya usia TK atau mungkin SD tuh lagi mendapatkan penjelasan. Tapi nanti kita kayaknya nggak bakal join juga sama mereka. Kita bakal jalan-jalan aja di dalam. Kita lihat ya ada koleksi apa aja sih di Museum Nasional Indonesia. Viewers, sekarang kita udah masuk. Kalau kita masuk dari pintu depan sana, itu langsung disambut sama arca-arca. Ini adalah ruangan arca dan juga taman arkeologi. Tapi taman arkeologinya di belakang sana. Nah, kalau kesini patung pertama yang bakal kita lihat itu ada patung Ganesha, dewa ilmu pengetahuan dan penyingkir rintangan dalam agama Hindu. Tapi nih viewers, kalau kita lihat di sini kan banyak nih ya arcanya. Ada juga yang unik satu di sebelah sana. Kita lihat yuk. Viewers, ini nih arcanya yang aku bilang jadi arca yang paling unik di sini karena ini adalah arca tertinggi di Indonesia. Ini satu-satunya di Indonesia. Kalau dilihat dari penjelasannya nih, kita lihat sini ya. Nyontek. Nah, ini adalah arca Bhairawa Buddha. Diperkirakan sih sebagai perwujudan Aditya Warman, bangsawan Majapahit keturunan Melayu yang akhirnya jadi raja di Sumatera. Kalau kita lihat nih viewers, jadi ini tuh ditemukannya di Padang Roko, Sungai Langsat, Sumatera Barat, dan tahun ini diperkirakan di 13 sampai 14 Masehi. Tapi sebenarnya nggak cuma ini aja arcanya, karena banyak banget nih. Kalau muter dong kameramen. Nah, itu banyak banget. Bahkan arca Ganesha pun gak cuma satu yang di depannya. Tadi di depan itu yang gedenya, tapi sebenarnya kecil-kecil tuh ada lagi. Dan kalau kita keliling nih di sekeliling taman arkeologi ini juga arcanya banyak banget. Kita muter kali ya. Viewers, sekarang kita udah sama Mas Fahmi nih.
Humas dari Museum Nasional. Halo Kak Indah, aku nyebutnya Mbak atau Kak nih? Indah aja juga nggak apa-apa. Boleh, siap. Seumuran berarti ya? Iya, biar terlihat muda kita. Siap. Nah, aku mau nanya-nanya nih ya, bagaimana sih Museum Nasional ini? Kalau di sini tuh Mas Fahmi koleksinya ada apa aja sih? Oh, kalau untuk koleksi sendiri kita punya 7 kategori koleksi. Yang pertama itu ada prasejarah, sejarah, ada keramik, ada numismatik heraldik, ada etnografi, arkeologi Hindu Buddha, dan yang terakhir itu ada geografi. Seperti itu ada 7 jenis kategori. Nah, dari 7 jenis kategori kita punya 194.000 objek budaya. Wah, banyak banget. Banyak ya. Wah. Selanjutnya dari koleksi-koleksi tersebut tentunya tidak hanya dipamerkan saja. Kita tetap ada perawatan, konservasi, selanjutnya ada pengkajian dan akan dikomunikasikan ke masyarakat untuk edukasi seperti itu. Nah, Mas Fahmi tadi kan kita udah ngomongin jenis-jenis koleksinya. Nah, di sini dibagi ke beberapa lantai itu gimana sih pembagian koleksinya nih? Oh, untuk koleksi-koleksi tersebut kita Museum Nasional punya pameran tetap, Mbak. Jadi di gedung A itu kita punya 15 ruangan. Untuk temanya sendiri itu ada Pusaka Nusantara dan Menjadi Indonesia. Untuk yang gedung B kita punya 4 lantai seperti itu. Nah, katanya ada yang nggak boleh direkam juga ya, satu lantai itu. Itu apa dan kenapa? Untuk foto maksudnya pengambilan gambar. Untuk yang Mbak Indah maksud itu di lantai 4 di Hasanah Emas dan Keramik. Kalau sebenarnya boleh foto di ruangan tersebut atas izin tertulis dari Museum Nasional. Tapi kalau untuk pengunjung reguler memang tidak diperkenalkan untuk foto di ruangan tersebut karena kan alasan keamanan, karena koleksinya terbuat dari emas. Ada beberapa yang berlian juga, Mbak. Udah kesana? Udah pernah sih lihat. Seru ya, memang untuk alasan keamanan saja sih, seperti untuk mencegah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kan takutnya diduplicate atau nanti layout ruangannya dilihat nih CCTV di mana aja, kan khawatir seperti itu. Oke, Mas, juga aku ini nih penasaran. Dulu katanya di sini ada satu patung yang cuma ada di sini dari Belanda, patung Arca Paramita. Iya, itu adanya di lantai 4 juga. Betul, untuk Arca Prajna Paramita itu salah satu arca yang ibaratnya itu yang sangat sempurna ibaratnya. Untuk itu disimpan di lantai 4. Masih bisa, tapi kalau kita nih pengunjung bisa lihat nggak sih? Bisa lihat, namun di lantai 4 memang tidak diperkenankan untuk foto. Bisa. Oke. Nah, yang paling baru pamerannya kan ada imersif ya. Nah, imersif ini tuh bisa dijelaskan nggak? Tapi nggak usah spoiler isinya apa. Nanti orang-orang nggak mau kesini tuh. Iya. Nanti nggak surprise lagi kan kalau nonton. Nah, itu imersif itu di sana kita bisa tahu apa aja, bisa lihat apa aja. Terus apa sih yang bikin harus banget datang ke imersif? Kalau untuk imersifnya sendiri kita sebenarnya itu konsepnya itu video mapping secara 360 derajat. Jadi pengunjung bisa nonton selama 30 menit dari dinding depan, kiri, kanan, sampai belakang, sampai lantainya juga, Mbak Indah. Jadi untuk kontennya sendiri seakan-akan kita masuk ke lorong waktu. Jadi kita menonton tiba-tiba ada prasejarah, pembentukan alam semesta, terus tiba-tiba ada sejarah Hindu Buddha, Islam, sampai ada pertempuran Ganesha seperti itu. Jadi untuk saat ini untuk itu kontennya, tapi nanti kedepannya akan ada konten baru. Nanti teman-teman stay tune di sosial media kita aja seperti itu. Sosial medianya apa tuh biar bisa pada lihat? Aduh, keterpa angin. Untuk Instagramnya sendiri di @museumnasionalindonesia. Teman-teman bisa follow juga seperti itu. Oke, terakhir. Belum ding. Tunggu ya, aduh, angin nih lo. Sorry, Mbak. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah imersif dikenalin. Kalau ruangan mana aja sih yang wajib banget didatengin, nama recommended buat pengunjung? Oh, kalau untuk yang recommended di Museum Nasional sebenarnya semua ruangan itu recommended. Pasti, namanya juga promosi. Tergantung perspektif kita masing-masing. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya imersifah yang tadi teman-teman wajib ke imersifah, sama tadi di lantai 4 itu Hasanah Emas seperti itu recommended banget. Nah, kalau pengunjungnya juga suka pada foto-foto nih, nyari pojok estetik di sini sebelah mana? Kalau yang paling estetik ya, ini Taman Arca juga sebenarnya estetik. Kan kita punya campaign yang Museum Date ya. Nah, kita teman-teman juga bisa prewedding di sini seperti itu. Untuk yang imersifnya juga instagramable banget. Jadi kita sebenarnya nggak hanya instagramable, tapi harus ada sesi edukasi juga ke masyarakat seperti itu.
Oke, terakhir kalau kita udah datang ke satu tempat wisata nggak lengkap kalau nggak beli kenang-kenangan. Di sini ada souvenir yang bisa dibeli nggak? Nah, untuk souvenir saat ini ada di Koperasi Museum Nasional di lantai basement. Itu mulai dari pernak-pernik aksesoris, gantungan kunci, kaos, tumbler. Nah, untuk nanti kedepannya akan kita ada museum shop seperti itu. Tapi ini baru rancangan. Nanti akan ada kerjasama dengan UKM seperti itu. Nanti ada integrasi dari marketplace sendiri. Itu ditunggu aja ya teman-teman, seperti itu. Oke Bos Fahmi, terima kasih banyak ya, penjelasannya oke banget nih ya. Katanya tadi deg-degan padahal. Tuh lihat aja tuh kan. Oke, kita jalan-jalan abis ini kita lihat ya ruangan-ruangan dan koleksi-koleksi yang ada di Museum Nasional. Viewers, sekarang kita udah ada di gedung A. Nah, gedung A ini katanya gedung lama di tahun 1800-an deh tuh dibangunnya. Tapi di sini isinya nih ada benda-benda peninggalan budaya, terus juga ada penjelasan nih tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Kayak ini di depan aku ada tradisi menginang. Nah, menginang itu atau mengunyah ramuan sirih dan pinang tuh biasanya kalau suka lihat gini-gini. Gosok-gosok gitu giginya jadi merah, itu namanya menginang. Nah, ini penjelasannya sama alat-alatnya yang dipakai juga buat menginang. Terus kalau kita madep ke sana. Set. Nah, kalau di sini ini tuh ada foto-foto dan juga penjelasan peta suku bangsa di Indonesia. Nih, kayak kira-kira ini orangnya mulai dari kontur wajahnya, terus profilnya seperti apa, dan pakaian daerahnya juga nih khasnya seperti apa, sama ada peta bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Kalau dilihat tuh banyak banget, ada golongan-golongannya, ada bahasa golongan Sumatera, ada golongan Jawa, ada golongan Bali Sasak, golongan bahasa-bahasa Dayak. Dan sebenarnya ini kalau kita lihat, ini tuh cuma rumpun-rumpun gedenya aja, karena bahasa Indonesia itu bahasa daerahnya masih banyak banget yang belum teridentifikasi. Ada sub-sub bahasanya lagi dari setiap suku. Pokoknya Indonesia tuh kaya banget deh ya. Dan yang bisa kita lihat di sini nih, ini tuh sebagian kecilnya aja yang bisa kita pelajarin. Selesai dari ruangan sejarah kebudayaan Indonesia, kita lanjut yuk ke ruangan sebelah. Di tembok-temboknya sih aku udah melihat nih ada tulisan data bahasa daerah di Indonesia. Penasaran kan? Yuk kita lihat yuk. Viewers, sekarang kita ada di ruangan alat nelayan sama alat bertani. Terus ada Krusty Krab. Sekarang kita udah di pojok kesenian maritim nih, ada banyak banget. Tapi satu nih yang menarik perhatian aku, ada perahu, tapi miniatur perahu ya. Ini dibuatnya dari cengkeh loh. Viewers, sekarang kita di ruangan Galeri Peradaban Islam. Terus kita bisa lihat nih, ini namanya Jogan, asalnya dari Riau. Kalau ini kan gambarnya yang asli ada di lantai 4, tapi nggak boleh diambil gambarnya. Viewers, di Museum Nasional ini juga ramah loh untuk para pengunjung dengan disabilitas. Karena ini salah satunya nih, ada fasilitas yang memudahkan untuk teman-teman yang tunanetra. Ini bisa disediakan nih penjelasan tentang koleksinya dalam huruf braille. Ini bahasa Indonesia yang ini. Ini kalau diraba ada rasanya loh ya, ada teksturnya. Mungkin kalau di kamera nggak tertangkap nih titik-titiknya. Ada dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Viewers, sekarang kita udah di Galeri Terakota. Ini sebelahnya Galeri Peradaban Islam. Satu masterpiece-nya di sini yaitu celengan ini. Jadi ini celengan babi
atau piggy bank biasanya dikenalnya ini dari era kerajaan Majapahit katanya nih. Nah, kayaknya budaya menabung itu emang lekat ya sama orang Indonesia. Salah satunya nih ini, ternyata dari dulu budaya menabung tuh udah ada. Boy, sekarang kita udah ada di ruangan tekstil. Di sini kita bisa lihat kekayaan wastra Indonesia, mulai dari yang masih dari kulit kayu sampai yang udah jadi kain, kayak yang di sebelah sini. Makanya hari ini Indah juga sengaja nih pakai ini nih. Ini salah satu bentuk wastra Indonesia juga. Ini kain dari Palangkaraya nih, Kalimantan Tengah. Tapi katanya sih motifnya Sasirangan ya, Kalimantan Selatan. Ya emang masih agak kurang mengerti sih aku sama motifnya. Tapi yang penting kita hari ini dandanannya biar sesuai karena sengaja mau ke ruangan ini. Viewers, sekarang kita udah mau masuk ke imersivan. Nah, kalau dari sini kita registrasi dulu. Nanti di sebelah sana kita harus copot sepatu dulu dan sepatunya dikumpulin masuk di locker. Jadi di dalam kita nggak boleh pakai sepatu karena tampilannya ini 360 derajat sampai ke tanah-tanahnya juga ada tuh di lantai. Nanti kita ke sana ya. Viewers, kita udah selesai nontonnya nih, baru aja selesai. Nah, sekarang sampai 5 menit ke depan kita udah boleh selfie-selfie dulu di sini pakai backgroundnya nih penampilan di sini nih. Bentar dulu, ini lagi museum date nggak nih? Kita temen doang. Oh ya udah, kalau gitu jangan disebut kita. Viewers, sekarang kita udah selesai nonton imersivan. Nah, kita mau nanya-nanya ya sama orang-orang yang udah datang ke sini. Nih kayak ada yang lagi museum date nih hari ini. Namanya siapa? Tiara. Satu lagi? Rashid. Menurut kalian imersivannya gimana nih? Penampilannya yang ditunjukin tuh bagus sih. Penampilan mereka menarik, hologramnya juga bagus. Memuaskan. Nah, itu memuaskan banget ya. Apalagi buat yang ngedate bisa banget nih. Bisa banget buat yang ngedate, bisa banget nih. Tapi kalian favoritnya yang mana? Kalau aku tadi yang di air terjun yang warna pink itu. Oh, yang bisa buat selfie barusan. Ah. Kalau yang cerita-ceritanya itu favoritnya yang mana? Yang tadi Ganesha itu. Yang Perang Ganesha itu sih yang favorit aku. Sama sih Kak, untuk itu Perang Ganesha itu seru banget. Soalnya kayak buat animasinya itu bagus. Viewers, tadi kan kita dari lupa lepas masker coy. Viewers, tadi kan kita udah selesai dari imersivan. Nah, karena tadi tuh sebenarnya di sini belum sempat ke sini, tapi udah 10 menit lagi menuju jadwal imersif. Jadi kita keluar dulu. Sekarang kita mau lanjut lagi dan udah ada di ruangan yang isinya nih alat musik, galeri alat musiknya Museum Nasional. Ini masuknya di Pusaka Nusantara juga. Bisa dilihat ya, ini banyak banget alat musik dari seluruh Indonesia. Siapa yang punya teman bermuka dua atau mukanya banyak? Pasti wajib banget dibawa ke sini karena di sini tempatnya topeng. Jadi kalau udah capek pakai muka yang satu diganti sama muka yang lainnya.
Bercanda deng. Nah sekarang viewers kita mau masuk ke ruangan wayang dan juga boneka-boneka tradisional dari Indonesia. Dari ruangan wayang kita masuk ke ruang senjata. Nah senjata ini kayaknya dibedain. Yang di sini khusus keris-keris, tapi kalau yang di sebelah sana itu senjata tradisional dari banyak tempat dari seluruh Indonesia. Kita udah selesai menjelajah di gedung A, sekarang kita mau pindah ke gedung sebelah ya, ke gedung B, dan kita mau naik-naik ke atas nih. Nggak kerasa ya viewers, udah lama banget dari tadi, ternyata baru setengah bangunan ini aja, belum ke gedung sebelah. Yuk, jalan yuk. Viewers, kita udah mau masuk ke gedung B. Ini tempatnya manusia dan lingkungan nih. Jadi kita mau lihat bagaimana sih perkembangan manusia dari zaman purbakala sampai ada peradaban. Tapi yang menarik, ini kan kelihatan ada gamelan. Terus di situ juga ada panggung besar dan ini hallnya tuh luas banget. Ternyata tempat ini tuh kalau hari Minggu digunakan buat latihan nari. Jadi kalau hari Minggu ada latihan gamelan, orang-orang bisa datang dan belajar gamelan. Di sini juga bisa belajar nari tradisional. Viewers, kita sekarang mau naik ke lantai 2 untuk lihat koleksi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Viewers, begitu kita masuk kan kita disambut sama prasasti-prasasti. Tapi ada satu nih yang menarik perhatian aku, yaitu prasasti yang ini. Kita berdirinya sampai sini ya, di batas garis merah. Jadi ternyata kayaknya ya orang zaman dulu tuh kalau mau bikin rumah itu peletakan batu pertamanya aja pakai batu commemorating gini, ada batu peringatannya. Nih, de eerste steen van dit huis is gelegd door de jong juffrouw Sarah Catharina Verdion. Jadi batu pertama ini diletakkan oleh Sarah Catharina Verdion. Katanya sih Sarah Catharina ini masih muda karena young juffrouw. And George Frederick Haverman. Dan 6 April 17 kayaknya ya 1743. Oh bukan ding. Oh iya bener. Jadi kalau dilihat nih ya, ini ternyata yang meletakkan batunya ini Sarah Catharina ini sama George Frederick Haverman ini di tanggal 6 April 1734. Tuh. Kalau rumah kamu ada nggak batu peringatan kayak gini? Barangkali gitu ya. Mamahnya si A atau kamu sendiri meletakkan batu pertama di rumah yang baru dibangun atas nama kamu. Lanjut yuk. Nah viewers, agak sedikit spoiler sebenarnya, tapi dari imersif tadi tuh kan ada tentang astrologi ya. Sebenarnya bingung kenapa kok tiba-tiba astrologi, apa hubungannya nih sama koleksi-koleksi di Museum Nasional ini. Ternyata udah sampai di lantai kedua nih baru ngeh aku kalau ternyata astrologi, astronomi, dan kalender itu adalah ilmu pengetahuan yang dikembangkan untuk membantu ilmu navigasi. Makanya nih adanya di sini barengan sama alat-alat navigasi dan alat-alat perkapalan di sana. Viewers, sekarang kita mau ke lantai 3, koleksi organisasi sosial.
Kita tadi kan dari jam 11, terus sekarang udah 2.44, udah mau jam 3. Nggak kerasa, nggak kelihatan ya. Nih. Udah makan siang belum nih? Belum. Pantas lapar lah ya? Pantas lemas ya? Iyalah, lapar banget tuh 2.45 tuh barusan. Jadi kita closing aja kali ya di sini ya. Selesai sudah jalan-jalannya viewers. Terus tadi udah banyak banget, sebenarnya kita udah jelajah semuanya. Tapi kayaknya kalau mau lihat detail tuh emang butuh waktu sekitar 1 hari penuh. Kalau enggak ya sediain waktu lah kurang lebih 2 hari atau 3 hari supaya bisa ngejelajah sampai sedetail-detailnya. Karena kita udah capek, kita mau balik lagi ke markasnya Voidcast, ke kantor Medan Merdeka Barat 45. Terus nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.